Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru dan tenaga kependidikan UPT SDN 4 Taruang atas kesempatannya untuk hadir dalam kegiatan berbagi praktik baik, ya. Semua guru ini untuk pengembangan dirinya harus masuk di kegiatan ini. Salawat dan taslim tak lupa saya panjatkan, haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas kepemimpinan beliaulah sehingga kita masih bisa mengenyam pendidikan, terutama yang perempuan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selama kurang lebih 1 tahun akun belajar ID itu sudah ada, dan kurikulum Merdeka juga kurang lebih 1 tahun berlakunya. Untuk meningkatkan pemahaman guru dan tenaga kependidikan tentang implementasi kurikulum Merdeka, maka jalannya adalah harus melalui platform Merdeka Mengajar, yang kalau di sini di UPT SDN 4 Taruang 100% sudah login, iya, sudah belajar beberapa topik, tapi masih terkendala di bagaimana membuat aksi nyata. Oleh karena itu, saya selaku kepala sekolah yang sekaligus alhamdulillah ditetapkan oleh kementerian sebagai narasumber berbagi praktik baik. Jadi mungkin dalam beberapa bulan ke depan nama saya sudah ada di PNM sebagai narasumber. Nah, sebagai langkah berikutnya karena sudah terpilih, maka saya harus mengupload di jurnal kegiatan-kegiatan tentang berbagi praktik baik. Nah, karena di UPT SDN 4 Taruang ini masih terkendala, gurunya masih terkendala, bagaimana kita itu membuat aksi nyata dalam hubungannya dengan implementasi kurikulum Merdeka. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, baiklah, saya mulai berbagi praktik baik dengan judul tips membuat aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Bapak-bapak dan ibu, ya, sekedar mengingatkan untuk membuat aksi nyata, tentunya kita harus login menggunakan akun belajar ID. Jadi kalau kita mau membuat aksi nyata, sebaiknya menggunakan laptop, ya. Bisa diakses di Android, tetapi ini terbatas, ya. Ini terbatas. Ketika kita mau agak kecil kolomnya kalau mau mengetik dan sebagainya, ya, karena biasa terpotong. Jadi kita harus tetap login di gurukemdikbud.go.id. Terkhusus guru baru yang baru datang, insya Allah kalau sudah ada akun belajar ID-nya, kita akan belajar bersama, sharing di komunitas belajar guru Cerade. Jadi pelaksanaan ini kita adakan di komunitas belajar guru Cerade dengan mendatangkan narasumber, karena kebetulan saya sendiri narasumbernya, jadi tidak jauh-jauh, ya, seperti itu. Nah, ketika kita sudah berhasil lagi
login di gurukemdikbud.go.id, maka ada tampilannya seperti ini. Karena yang login adalah saya, maka yang kelihatan adalah halo MD. Nah, seperti itu ya. Nah, itu yang akan muncul. Ya. Alhamdulillah teman-teman di sini yang sudah bersama dengan kami di Sekolah Penggerak sudah login dan alhamdulillah sudah lanjut. Jadi ada tampilan seperti ini. Selanjutnya tampilan selanjutnya begini lanjutannya. Jadi ada asesmen murid, ada perangkat ajar, ini menunya, ada pelatihan mandiri, ada komunitas, ada video inspirasi, ada bukti karya. Itu beberapa menu ketika kita sudah login di PMM. Nah, karena kita ini fokus ke aksi nyata, maka yang kita klik berikutnya adalah pelatihan mandiri. Ya, pelatihan mandiri. Nah, ini karena ada ini kalau kita muncul ini langkah ketiga, tidak bisa apa namanya? Ya, kita klik pelatihan mandiri. Nah, sesudah kita klik pelatihan mandiri, maka akan muncul apa yang aksi nyata apa yang kita akan laksanakan. Nah, aksi nyata itu tidak mau terklik ketika semua materi di modul yang ada pada topik itu belum berwarna hijau. Belum berwarna hijau. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah pilih rincian. Ketika semua materinya sudah berwarna hijau, maka kita klik aksi nyata, kemudian kita diarahkan untuk klik rincian. Untuk apa itu rincian? Disitulah kita akan tahu apa instruksi yang kita harus laksanakan untuk kegiatan mengupload nanti. Ya, jadi ada di sini tulisannya unggah dokumen. Nah, ini yang dia minta. Pilih file, judul aksi nyata, deskripsi. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, di lembar aksi nyata ada seperti ini, ada lembar kerja aksi nyata, itu yang tadi, tapi ini agak diperbesar. Kalau seumpama sudah selesai, kita sudah mengupload, ada refleksinya, kita klik ini, ada aja yang paham instruksinya. Nah, langkah ketujuh, unggah file. Unggah file itu ada tadi judul aksi nyata, ada deskripsi, ada refleksi. Nah, seperti ini. Ya, ada ini. Ketika kita sudah. Kemudian klik ada di kotak ini di bawah, saya menyatakan dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kumpulkan. Jadi ada ini saya menyatakan, itu diklik juga, umpan balik diklik juga, kemudian kumpulkan. Ya. Nah, untuk sementara seperti itu. Nah, sekarang kita akan praktik langsung ya. Ya, kita akan praktik langsung. Atau ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan kan? Jadi ini yang login ini adalah Ibu Rahma, ya. Ibu Rahma yang login di. Jadi tadi yang di slide kita masuk ke guru ya, guru Kemdikbud. Jadi ini yang login adalah Ibu Rahma. Nah, setelah itu kita klik pelatihan mandiri. Bisa dicatat-catat atau nanti saya share PPT-nya. Kemudian setelah muncul ini, jangan dulu langsung kerjakan aksi nyata, masuk dulu di topik. Ya, topik.
Ya. Nah, ini kalau di topik, karena ini banyak sekali topiknya. Nah, yang bisa dia praktikkan aksi nyatanya adalah baru kurikulum merdeka. Itu pertanda bahwa Ibu Rahma sudah mempelajari sampai kerjakan post-test. Ini kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Kemudian ada lagi merdeka belajar. Apalagi yang sudah? Baru 2 barangkali ya? Sudah berapa? Baru 2 ya? Iya. Nah, baru 2. Ya, baru 2. Nah, yang akan dipraktikkan oleh Ibu Rahma adalah merdeka belajar ya. Merdeka belajar. Maka kita klik ini, praktikkan aksi nyata. Ya. Ini akan kelihatan bahwa sampai dengan 5 modul materinya. Ya. Ada 5 modul materinya. Kemudian selanjutnya pilih aksi nyata. Nah, di sini ada menyebarkan pemahaman. Ini topiknya untuk aksi nyata. Ya. Boleh membuat strategi penerapan. Tapi Ibu Rahma, saya lihat di slide-nya yang dia akan unggah adalah menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Jadi kita pilih, ini yang kita pilih. Nah, selanjutnya. Ya, sebelum kita lanjut, karena ini terpotong, maka kita tampilkan klik selengkapnya. Nah, ini ada aksi nyata. Pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik merdeka belajar. Komunikasikan tentang topik merdeka belajar kepada audiens atau sasaran. Siapa sasarannya di sini, Bu Rahma? Murid barangkali ya, murid. Pemahaman boleh disampaikan melalui media, presentasi, video, poster, booklet, lagu, puisi seperti KKG sekolah. Jadi ini KKG sekolah ini. Nah, KKG sekolah sekarang karena di IKM itu lebih familiar dengan nama Kombel, komunitas belajar. Kalau dulu itu namanya komunitas praktisi. Sekarang lebih keren dengan nama komunitas belajar. Di UPT SD 4 Taruang ini nama komunitas belajar adalah Guru Cerade. Nah, jadi harus memang pintar. Dalam bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia Cerade itu adalah pintar. Ya, semoga berakhlakul karimah juga ya. Kemudian yang keempat, buat forum umpan balik untuk disebarkan pada audiens dan lampirkan dokumentasi bukti formulirnya. Minta audiens Anda melanjutkan kalimat ini. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir begini-begini, ternyata begini. Nah, itu harusnya yang ada di umpan balik. Langkah ke-6, unggah bukti nyata. Dapat berupa dokumen kegiatan, paparan, media publikasi, hasil pengisian form feedback, umpan balik tadi ini yang nomor 4, dan rangkuman refleksi Anda dari poin nomor 5. Nah, ini catatan, aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi. Jadi pelaksanaan ini bisa bergabung dengan teman-teman. Satu aksi nyata yang dibuat untuk beberapa orang guru boleh. Nah, namun pendidik harus menuliskan refleksi deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapatkan saat melaksanakan aksi nyata. Jadi tentu pengalamannya Ibu Rahma dalam mensosialisasikan bagaimana itu merdeka belajar kepada murid tentu akan berbeda dengan Ibu Saryani, akan berbeda dengan Ibu Hasrawati, begitu. Jadi bisa satu saja kegiatannya tapi berkolaborasi di dalam. Oke? Bisa dipahami ya? Jelas, jadi tidak usah takut ke sana. Ini saya juga pertama dari bulan Agustus tahun 2022 tidak langsung sertifikat. Jadi begitu saya sudah unggah, 1 bulan kemudian ada balasan. Perbaiki aksi nyata. Jadi klik perbaiki, ada di situ catatannya hal apa yang akan diperbaiki. Boleh jadi juga
kurator, tim pemeriksa tidak melihat slide kita bahwa sudah lengkap. Ada juga yang seperti itu ke saya. Dia bilang umpan balik tidak ada, padahal ada. Jadi saya jelaskan, kita bisa klik ajukan banding. Jadi ada ajukan banding. Baru kita jelaskan ya bahwa slide umpan balik yang Bapak Ibu kurator minta sudah ada di slide ini dan seterusnya. Ajukan banding, 2 minggu kemudian sudah langsung sertifikat. Itu artinya ajuan banding kita diterima karena ada buktinya. Nah, tidak bisa dia mengajukan ajuan banding ketika umpan balik yang dia minta dan betul di yang kita kirim itu tidak ada umpan balik, tidak bisa diajukan banding. Memang perbaiki aksi nyata, buat slide itu baru dikirim kembali. Begitu ya? Ada pertanyaan? Masih bingung barangkali yang belum punya akun pelajar ID bagi yang baru ya. Nah, tapi jangan ini menganggap sebagai sebuah beban berat, karena kalau Bapak dan Ibu melihat saya yang paling tua di sini. Ibu Dasna ada. Tapi Ibu Dasna tahu dia juga sudah ada beberapa topik sudah biru, artinya dia sudah melaksanakan sampai di proses ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kewajiban kita untuk mempelajari karena kita akan melaksanakannya. Untuk tahun pelajaran 2023-2024 sudah 4 kelas yang harus kurikulum merdeka. Jadi kita bukan pilihan IKM, bukan, karena otomatis, karena kebetulan UPTS dan Empataro adalah sekolah penggerak. Jadi otomatis itu kurikulum merdeka yang dia gunakan. Yang bukan sekolah penggerak saja sudah harus, ya seperti itu. Nah, sekarang mau melihat contoh umpan balik boleh seperti ini. Oh, ini contohnya umpan balik. Nah, begini di contoh umpan balik ya. Nah. Tapi kalau seumpama dia mengatakan saya belum bisa seperti ini, nanti saya berikan lagi kalau mau Canva. Ini dia di Canva. Jadi ada kata-kata tersendiri dari siswa. Ini salah. Kalau ada instrumen diisi baru itu yang diunggah, salah. Kalau guru-guru di sini sudah sering saya memberikan seperti itu untuk umpan balik, dia tulis sendiri. Ada juga umpan balik yang diminta dari siswa, jadi siswa yang tulis seperti itu. Ini contoh umpan balik, ya ini contoh punyanya siswa. Lihat, coba lihat tulisannya. Dan itu berhasil karena jangan diketik. Karena ketika diketik pasti dia tahu bahwa bukan siswa yang menulis ya. Ini contoh umpan balik. Sudah ada contoh kembali kan? Sekarang karena aksi nyata Ibu Rahma tentang Merdeka Belajar sudah ada, maka kita sudah masuk di mulai lengkapi. Mulai lengkapi ya, mulai lengkapi di sini. Nah, sebelum melengkapi, ini sudah ada unggah dokumen aksi nyata, isi deskripsi dan refleksi. Bismillahirrahmanirrahim, mulai lengkapi. Ya. Lanjut, cek ulang kelengkapan aksi nyata Anda. Aksi nyata sudah dilakukan? Yes. Dokumen aksi nyata telah dibuat dalam bentuk PDF? Yes. Laporan umpan balik telah disertakan dalam aksi nyata? Yes. Padahal kalau saya melihat tadi punyanya berapa belum, tapi tidak apa-apa, pembelajaran supaya ada komentar dari kurator lengkapi ini. Ya. Anggaplah kita yakin bahwa ini sudah lengkap, maka kita katakan ya atau lanjut. Kenapa saya tidak screenshot ini?
maka dia katakan unggah dokumen aksi nyata Anda. Ini file. Coba Ibu Rahma dilihat ini ya, baik-baik, dan yang Ibu Rahma dan Bapak Rahma yang lain. Link file, jadi saya bukan menggurui cuma karena kebetulan pengalaman, ya. Jadi pilih file di sini, ya. Di mana kita simpan kita punya data. Jadi misalnya di data D dokumen. Nah sekarang kalau Ibu Rahma punyanya dia di download. Nah ini aksi nyata. Diklik, yakinkan sudah dalam bentuk PDF. Baru open. Nah, ukuran PDF maksimal 10 MB. Jadi mungkin ini punya Ibu Rahma tidak cukup di 10 MB sehingga bisa diterima. Coba saya lihat berapa MB ini. Nah dia lebih ini. Oh begitu. Berarti kita harus dulu lagi aksi nyata kompres yang sudah dikurangi tadi, open. Nah, maka sudah tidak ada yang di sini mengatakan maksimal 10 MB. Nah, sekarang judul aksi nyata. Apa judul aksi nyatanya tadi adalah penyebaran pemahaman merdeka belajar. Ini judulnya. Kemudian deskripsinya siapa aktor yang terlibat. Nah sekarang kan di fotonya ada guru, ada siswa ya, ada guru, ada siswa. Iya. Berarti di sini aktornya. Jadi kita ikuti yang centolan yang bulankan ini ya. Siapa aktor yang terlibat? Aktor yang terlibat adalah yang kedua, alasan melibatkan aktor tersebut karena murid juga harus memahami konsep merdeka mengajar. Yang ketiga, cara menyabarkan, yaitu sosialisasi dengan presentasi. Yang keempat, tanggapan aktor terhadap presentasi Anda. Umpamanya bersemangat, gembira, dan antusias. Dan kegiatan ini, jadi yang ditanya itu yang membuat aksi nyata. Perasaan saat melakukan aksi nyata, hal baik apa yang sudah dipelajari, hal baru yang Anda pelajari saat melakukan aksi nyata. Jadi ini refleksi untuk yang membuat aksi nyata. Satu, apa yang Anda pelajari dari kegiatan ini? Oh, ternyata. Jadi boleh dengan kata-kata sehari-hari. Oh, ternyata memahamkan
mudah. Misalnya seperti itu. Mudah karena merupakan hal baru. Hal baru bagi kami. Nah, yang kedua, perasaan saat melakukan aksi nyata. Bagaimana perasaannya Ibu Rahma saat melakukan aksi nyata? Senang, atau yakin, atau masih ragu-ragu? Ada perasaan, perasaan apa ya? Perasaan, ya, ragu-ragu boleh, ragu-ragu, khawatir, bercampur gembira, ya bercampur bahagia. Gimana? Khawatir, ya ragu-ragu, khawatir, ya bercampur gembira, atau senang. Tapi yang Ibu Rahma, bagaimana ini dia ragu-ragu tapi gembira nih? Begitu kok saya tahu. Hal baik apa yang sudah dipelajari? Ya. Bahwa merdeka mengajar, belajar ya. Merdeka belajar bukan berarti murid apa? Murid sudah merdeka, bahwa merdeka mengajar bukan berarti murid bebas seluas-luasnya, sudah sesuai dengan yang diminta oleh POM. Maka kita menyatakan klik ini, saya menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya saya pribadi, dibuat sesuai dengan panduan Merdeka Mengajar dan tidak meniru atau menciplak karya orang lain. Ya. Jadi walaupun sebenarnya kalau kita di PMM itu bisa share karya orang lain, baru kita sesuaikan dengan kondisi sekolah boleh. Jadi memodifikasi namanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Umpan balik, saya sudah berasal dari sasaran aksi nyata dan sudah dimasukkan ke dokumen. Ya. Karena ini dianggap sudah lengkap, kita yakin, anggaplah ini saya Ibu Rahma, saya mengatakan kumpulkan. Nah, lalu ada terbit lagi begini. Ada lagi yang seperti ini. Kumpulkan, klik kumpulkan. Nah, aksi nyata. Nah sekarang lihat aksi nyata. Nah itu tadi yang kita kirim di PDF. Ya, yang kita lihat adalah aksi nyatanya, ini sudah ada di dalam aksi nyatanya Ibu Rahma. Nah, ada munculnya. Ada. Coba dilihat. Nah, tetapi saya seandainya saya adalah kurator, ini tidak ada kembali di slide-nya. Jadi pasti sebentar ini kalau kan ini sudah diunggah, sebentar akan muncul itu lampirkan umpan balik. Jadi kalau sudah begini kelihatannya sudah kelihatan, kita klik di
sini. Kita klik lagi. Saya begini karena saya masih mau melengkapi PPT saya, karena saya tidak bisa karena sudah apa namanya, sudah sertifikat. Nah, sekarang kita klik ini bagikan, baru kita buka WhatsApp. Nah, di mana kita mau bagikan? Mana anunya kurang mah? Mana anu teh kurang mah? Oke, Kak, dibagi di sini supaya bisa ditahukan perangkat baru kirim. Jadi biasa itu orang masuk di grup, ini aksi nyata saya, dan itu yang kata-kata itu bukan kita, tapi memang masuk dari kementerian. Kementerian. Kalau di sini dipakai acara Dan dua minta adalah dokumentasi atau foto kegiatan refleksi bersama rekan guru tentang perencanaan di RKS. Jadi kita rapat seperti ini, kemudian membahas tentang RKAS. Jadi foto yang dia minta. Nah, foto-foto kegiatan seperti ini. Nah, ini hasil refleksi bersama guru karena dia meminta refleksi dari guru. Jadi diikut sertakan seperti ini. Hasil refleksi bersama guru. Nah, mungkin adik-adik yang baru sudah bisa bikin begini ya, Pak Anto toh? Boleh toh? Nah, sudah bagus sekali kalau sudah refleksi bersama guru. Kemudian ini saja refleksi bersama guru sudah bisa, tapi saya kasih masuk lagi rekapitulasi hasil refleksi, artinya kesimpulan dari berbagai refleksi guru saya kasih masuk di situ seperti ini. Baru terima kasih, selesai, sudah dapat sertifikat karena dia merefleksikan pemahaman kita terhadap modul yang telah kita pelajari. Jadi saya juga sering gagal, biasa sampai 5 kali ikut post test baru pemahaman Anda luar biasa. Itu artinya sudah tidak ada yang salah dari tes yang telah kita baru saja lakukan. Ada pertanyaan sampai di sini? Mudah-mudahan guru SD Pino, kalau Ibu Rahma ini sudah berhasil, dan ini nanti kita share materinya. Jadi nanti PPT-nya Ibu Rahma saya share di grup, baru saya kasih kembalikan ke PPT ya, baru kasih masuk foto dengan nama, kemudian umpan balik yang berbeda dari Ibu Rahma lakukan. Bisa barangkali seperti itu ya, terutama ini yang sudah ikut di PMM sewaktu kita diklat sekolah penggerak. Jadi mungkin mudah-mudahan minggu ini kita bisa lakukan. Kalau tidak ada pertanyaan silakan mencoba, karena Bapak dan Ibu sudah berada di tahap praktikkan aksi nyata. Saya pikir pertemuan kali ini cukup sekian, dan insya Allah pada bulan depan, bulan Juli setelah kita masuk sudah ada narasumber baru di komunitas belajar kita, guru Carade UPT SDN 4 Tarwa. Ya, alangkah lebih bagusnya kalau yang lebih muda ya. Saya kan sudah 1 abad lebih. Ya, guru-guru yang baru datang, guru hebat, alhamdulillah usianya masih fresh. Ya, semoga kita bisa berkolaborasi di sini. Saya akhiri, nun wal kalam wa ma yasturun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.